Tidak. Halo guys. Welcome to my channel Rika. Tapi itu kalau Rika kembali channel aku kalau channel begitu ya. Atau jawab apa? Tapi aku mau ini dulu. Aku itu mau beli ya, dibeli. Aku beli. Tapi ini lucu loh, aku suka loh. Tuh, tapi jelek. Bagian sini padat. Oke, jadi untuk build quality ini termasuk yang padat, kelas-kelas premium punya. Ini bagus, coy. Oh, bagus. Tapi enggak sih, ya. Coba. Mini mewah. Aduh. Kita harus edit namanya. Tapi butuh Robux. Gimana nih? Oke, Ferolir. Gak bisa sih, Ferolir. Ini bisa. Ya, keluar kan? Kita warna kulit. Nah, yang ini Kita masuk ke review berikutnya. Aku udah coba Creative Soundbar S1 ini selama seminggu dan ini adalah udah kayaknya deh ya. atas dengan budget terbatas. Alasannya apa? Langsung aja kita main. Mulai dari suaranya dulu nih. Apa ya? Dia punya karakter bass yang sangat ngedi karena menggunakan subwoofer 100 watt berukuran 4 inci. Untuk feed dan treble semuanya dipotong sama soundbarnya yang punya watt, jadi totalnya 100 watt. Dan kalau kita ngomongin total power ini 200 watt. Sebelum kita pasti dan juga treble, aku mau kasih tahu dulu nih kalau soundbar ini tidak support voice poison dan nggak support aplikasi. Jadi udah aku cobain juga dan ternyata memang tidak support. Tapi untuk customizing itu dia agak sedikit unik ya, karena kita akan kasih remote dan di remote ini dia bakalan ada bass dan treble plus atau minus yang dimana kita harus main the double. Artinya satu bebas guys. Mana lipat berantakan. Oke, langsung aja kita mulai. Oh ya, sebelum itu jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Jadi kalau kalian nggak punya setiap game dari luar kalian jadi tim kusip ya. Oke, kita kak ada yang bilang ini game apa namanya drop ya, harganya tuh kalau mau aku tahu dari dalam deskripsi ya sama nama admin aku. Oh ya, aku itu kenapa kalau kayak kenapa itu kayak gendut badan gak? Karena kalau gamenya kayak gini kalau di avatar yang jadi baru, kalau aslinya ya itu nggak gendut, tapi kalau diganti itu jadi gendut guys gitu. Nah ya udah kita mulai. Oh ini guys, wah kena nah, tapi harus berusaha yang mana ya? Tapi yang lewati level butuh 20. Ini agak susah sih. Ayo. Guys, kena. Kita kena. Lewat mana guys? Ya kena. Apa lewat kita bagus. Coba kita beli. Ya Robux aku habis. No kerak jubah. Kok aku mati lah. Sekarang aku Robux 87. Aduh, jangan kesit. Jubah. Lah kita harus kemana tapi? Acak gitu, tempe, gehu, bala-bala. Ini jubah, ini luar. Oh, kita nggak boleh kena laser. Ini kita, aduh kena. Gerak. Aduh.
Yeay. Hua, hua, hua. Kena sedikit lagi padahal. Ya, ayo. Tahu kita harus usaha. Kena. Harus fokus kali ini. Ya Allah, bisa ya Allah. Ya. Allah bisa ini demi play button. Aduh. Ya Allah. 12. Nah, kena rasa. Belakang 12. Ini kan susah. Apa kita main yang lain aja ya? Ini susah di drop. Nah, kita itu harus terjun bebas. Tapi kenapa aku malah ke situ? Harusnya kan aku kan di sini. Nah, aku di sini. Tiba-tiba tuh, aneh kan? Aneh. Nah, kayak gini aja kali ya. Nah, sini. Saya Hideko. Bisa, aduh. Kenapa? Jadi kita harus gerak kalau kayak gini mah. Iya. Hua. Aduh. Kena. Aduh gimana ini teleport ke spawn? Spawn. Saya Hideko. Gerak. Jubah. Inti luar. Ini. Ya, benar. Susah deh. Ya alhamdulillah bisa akhirnya. Wow. Weh. Ya kita harus bisa. No man. No, padahal itu udah deket loh. Oke, kita harus fokus. Oke, kita itu harus ke sini. No, kena lagi bowling. Kita bowling. No. Ayo. Kita semangat. Tapi aku selamat tadi. Ya Allah bisa ya Allah. Nah. Bisa. Nih. Yuk. Ayo. No. Ya Allah, aduhai. Duh. Ya. Tadi perasaan aku bisa dah. Bisa. Ayo bisa ya Allah. Ya bisa. No. Kita itu harus lihat ke bawah sampai kayak gini. Tuh. Oh enggak. Oke. Ya. Ini ku. Aduh. No, kita main lagi. Nanti. Aduh, guys. Dah. Cukup. Dropper. Kita main lobby aja, guys. Kita main lobby. Guys, kita main lobby. Main lobby. Katanya main. Mode normal gimana? Coba kita. Ya, ini main apa lagi? Aduh. Wah, bisa. Lama-lama bisa. Aduh. Lama-lama gak bisa. Lama-lama gak bisa. This. Twilight Diecraft. Ini gamenya agak lucu ya guys, karena kayak tentang bayi gitu. Kok nggak paham? Bayi mau bayi. Tom biru. Baik.
harus kayak Yang kucing. ini. pacaran, wah, Bu ini udah diajak ke rumahnya si Jeffrey. Oh. Kemarin pakai Putih, biru, dan juga Sering bahkan datang ke hutan ini Bidara. juga ini. Tapi di balik pesona alamnya yang masih asri, indah dan juga eksotis itu, hutan Bukit Raya ini katanya juga menyimpan kekuatan mistis yang tidak Yang ini. Kekuatan mistis yang dimaksud adalah tentang sosok penunggu hutan yang selalu mengawasi gerak-gerik manusia yang datang ke sana. Dan konon katanya sosok itu nggak cuma ngawasin aja, Wak, tapi dia ini bisa menampakkan dirinya, bahkan juga ngikutin beberapa orang yang memang dia mau ikutin gitu. Dan hal ini juga yang dialami sama Rizky waktu dia berkunjung ke sana. Nah jadi, semua yang bermula ketika memasuki musim liburan, Wak. Rizky sama abang sepupunya yang bernama Bang Dika berencana untuk liburan ke sebuah air terjun yang berada di kawasan hutan Bukit Raya ini. Nah, by the way, kata Wawa, sebenarnya air terjun Ibu nonton itu? Yuk nonton. Ini nih, nah bagus nih. Baju Oh, baik. bisa. pantan dan lain sebagainya. Pengelola hutan ini juga membuka Ini. beberapa titik area hutan untuk dijadikan jalur trekking untuk orang-orang yang mau belajar, yang mau meneliti, atau juga sekedar mau berpetualang aja. Dan FYI ya, orang-orang yang berkunjung ke sana itu ya nggak cuma dari pulau setempat aja ya, tapi banyak juga ilmuwan dari luar negeri pun Nah, juga konfirmasi. datang ke hutan Bukit Raya ini. Tapi di balik pesona alamnya yang masih asri, Kangen indah dan kita. juga eksotis itu, hutan Kue. Bukit Raya ini katanya juga menyimpan kekuatan mistis yang tidak semua orang tahu. Kekuatan mistis yang dimaksud adalah tentang sosok penunggu hutan yang selalu mengawasi gerak-gerik manusia yang datang ke sana. Dan konon katanya sosok itu nggak cuma ngawasin aja, Wak, tapi dia bisa menampakkan dirinya, bahkan juga ngikutin beberapa orang yang memang dia mau ikutin gitu. Dan hal ini juga lah yang dialami sama Rizky waktu dia berkunjung ke sana. Nah jadi, semua ini bermula ketika memasuki musim liburan, Wak. Rizky sama abang sepupunya yang bernama Bang Dika berencana untuk liburan ke sebuah air terjun yang berada di kawasan hutan Bukit Raya ini. Nah, by the way, kata Wawa, sebenarnya air terjun ini lokasinya bersebelahan sama daerah Teluk Dalam, daerah tempat itu Pelaku. Cuman aksesnya untuk masuk ke sana itu harus melewati hutan Bukit Raya yang ada di daerah situ juga. Jadi harus muter dulu. Dan letak air terjun ini juga tersembunyi kali. Saat itu nanti jarang tuh, tahun-tahun itu ya jarang ada orang yang tahu kalau tempat itu ada. Jadi gitu loh, Wak. Rizky sendiri baru tahu kalau yang tempat ini dari mana, dari Bang Dika. Tuh lah, Bang Dika pernah datang ke sana sama kawannya. Jadi nggak heran kalau air terjun ini memang katanya masih bersih, tenang dan sangat alami karena belum banyak mengganggu manusia. Makanya waktu Bang Dika cerita soal air terjun ini dan dia mengajak si Rizky, senang si Rizky boleh Bang, kita gas biar sekalian refresh juga. Oh iya udah kalau gitu kita berangkatnya Sabtu minggu depan ya deh ya, katanya oke Bang siap kan. Nah singkat cerita hari yang dinantikan pun tiba. Pada hari Sabtu ini Rizky sama Bang Dika pun bersiap untuk berangkat ke sana, Wak. Sesuai rencana mereka berangkat dari rumahnya Bang Dika yang juga berada di Teluk Dalam, satu kampung mereka. Nah setelah mastiin semua perlengkapannya siap, mereka pun berangkat sekitar jam 10 pagi naik mobil, Bang Dika yang bawa mobil. Nah untuk sampai ke air terjun itu, Wak, mereka ini harus melewatin perkebunan sawit yang itu juga luas kali, dari panjang kali. Terus baru lanjut ke jalan besar, terus belok ke jalan tikus. Mereka milih jalan tikus supaya lebih cepat lah gitu sampai ke kawasan hutan kan. Nah akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih ya 1 jam gitu, mereka pun sampailah di kawasan hutan Bukit Raya. Nah beda sama tempat wisata pada umumnya, Wak. Hutan ini tuh kata Wawa nggak punya gerbang atau pintu masuk khusus ya. Jadi siapa aja tuh memang bebas. Mau main. Mau main. Terus langsung berjalan masuk ke area hutan. So gitu juga dengan Bang Dika sama Rizky. Setelah mereka parkir mobil, mereka pun lanjutlah jalan kaki menuju ke air terjun lewat jalur trekkingnya. Aku di orang. Waktu itu Bang Dika yang di depan, Aku mau main. cuaca hari itu cerah kali Nadia. Jadi kami bisa menikmati pemandangan hutan yang sangat indah, kami bisa sekali ngobrol, foto, segala macam. Awalnya perjalanan memang lancar-lancar aja, Wak. Sampai akhirnya setelah mereka jalan lumayan jauh, tiba-tiba Bang Dika berhenti. Dia nanya, apa nih kayak gitu ngebak kenapa? Nah waktu aku baru mau nanya, Bang Dika tiba-tiba bilang, kok dengar ya? Katanya,
Belum sempat aku jawab, tiba-tiba Naya ada suara kayu besar patah. Wah, gitu. Dan suara itu jelas sekali ya. Kayak betul ada dekat semak-semak samping kami. Kami tahu udah ke sana kan, ke arah semak-semak itu. Gak ada apa-apa. Kami coba mendekat, nengok ke sekeliling kiri kanan depan belakang, pokoknya ke semua arah tuh kami cek aja. Gak ada apa-apa. Bang Dika bilang, kau dengar suara tadi kan? Dengar bang, jelas sekali kok, dekat kali kok suaranya. Tapi kok gak ada apa-apa bang ya? Apa tuh tadi? Jangan-jangan harimau nggak? Harimau. Orang berbawa di spontan diam, dia langsung masang telinga, berharap ada suara lain yang bisa memastikan apa sebenarnya yang barusan kami dengar gitu. Suara harimau, bunyi ranting besar patah. Tapi untungnya suasana hutan kembali sunyi, gak ada apa-apa lagi. Nah setelah memastikan tidak ada lagi suara atau pergerakan mencurigakan di sekitar mereka, Bang Dika bilang lagi, ayo yuk kita lanjut jalan lagi. Baca-baca doa aja, jangan pisah ya, tetap dekat sama aku. Iya bang, kata si Dika, tidak akan jalan. Nah sampai aku juga ngelirik itu dari kesemak kiri kanan kami. Nah sekitar 15 menit kemudian mereka akhirnya sampai lah itu di lokasi air terjun. Begitu nyampe, keduanya langsung disambut sama pemandangan yang indah kali. Airnya jernih, alirannya bersih, dan suasana di sekitarnya juga masih alami kali. Nah karena memang air terjun ini belum banyak diketahui orang waktu itu, suasananya juga masih sepi, Wak. Di sepanjang mata memandang dia itu cuma ada aku sama Bang Dika aja yang ada di sana. Untuk kami justru menjadi nilai plus lah. Guys, ini aduh ya deh. Nah, ayo. Tanpa merasa hari pun makin siang. Karena udah puas main, tapi pulang sekarang ya Kio. Lalu tidur di pinggir air terjun. Masih bagam, iya camping. Dan mereka langsung ringin badan, ganti baju, terus siap-siap beranjak pulang. Nanti risnya kuat nggak bawa jaket yang proper banget. Bang Dika masih tetap jalan di depan sebagai penentu arah, si Rizky di Kakek udah dimasukin ke tas. Lagi gitu. Mbak, nggak makan. Ranting patah itu, Nggak makan. Nah setelah jalan lumayan jauh dari lokasi air terjun, entah kenapa tiba-tiba Rizky ngerasa kok ada hawa dingin yang jalan di badan Terus aku lapar. Di mana ya? Makannya. Ini jadi nyam. Aku bisa di depan. Belum jauh jalan, tiba-tiba terdengar lagi suara benda jatuh yang besar kali dari arah belakang. Ini dari arah belakang. Aku bisa lihat apa kan? Nggak jauh dari mereka berdiri, ada sesosok makhluk aneh. Badannya kayak manusia, tapi besar kali. Terus mukanya ditutup topeng kain. Dia pakai kain yang nutupin bagian pinggangnya. Terus dia tegak beneran di belakang kami tuh, dari belakang. Tapi pakai topeng kayu. Ya astagfirullah. Kaget sih kalau ngomongnya. Kaget abis. Astagfirullah, kaget tuh baru. Tiba-tiba dengar suara langkah kaki berat dari belakang, macam suara raksasa tuh. Ngejar lagi. Awalnya masih agak jauh, tapi makin lama suara langkah tuh makin cepat, makin dekat. Udah stop rekamannya mati. Bentar. Coba dengerin. Tapi Matiin dulu. Kes. Oke, yang 4. Matiin dulu atau jadi rekaman yang lain. Coba matiin dulu. Dengerin dulu. Udah ya guys. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di next video. Nah, dan juga share dan juga like dan subscribe juga ya. Soalnya kita pengen dapat diamond play button ya. Dan teman-teman, bye bye. Dah.
tidak mungkin. Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, napas yang makin ngos-ngosan, mereka berlari lah terus sampai akhirnya berhasil mencapai